A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa man ihtadahu bihuda ila yaumiddin ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah. Segala nikmatnya, rahmatnya masih terus membersamai kita. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia, baginda besar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Mungkin kita jadikan segalanya menjadi santai saja sambil bincang-bincang tentang surga gitu ya. Al-Quran itu bicara tentang surga, sesuatu yang sangat indah sekali. Kita kupas salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Qaf. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairi ba'id. Uzlifat, dibukakan pintu surga itu, dibukakan pintunya seluas-luasnya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairi ba'id. Dibukakan pintu surga seluas-luasnya, didekatkan surga itu untuk orang-orang saleh dengan jarak yang tidak begitu jauh. Ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika surga itu didekatkan kepada orang-orang saleh, karena memang dulunya di dunia itu mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kebaikan. Datang ke masjid, hadir dalam ta'lim, melakukan amal-amal soleh dengan riang gembiranya. Ketika di dunianya dahulu gemar melakukan kebaikan, maka surga itulah yang di akhirat kelak seakan-akan bergerak mendekati orang-orang yang baik tersebut. Uzlifatil jannah lil muttaqin ghairi ba'id. Jarak yang tidak begitu jauh. Karena mereka di dunia adalah orang yang dekat dengan amal-amal soleh. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita lakukan dari isyarat Allah dalam Al-Quran ini, bahwa ketika kita merespon perintah Allah dengan cepatnya, mendekati orang soleh, mendekati tempat mencari ilmu, mendekati amal-amal soleh yang lainnya, bersedekah, ya, menghadiri santapan ruhiyah, ada majlis ilmu, majlis Quran, majlis zikir. Nah, ketika kita mampu melakukan itu di dunia, maka balasan Allah adalah ukturibat. Dekatkanlah surga itu kepada orang-orang saleh. Uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairi ba'id. Hadza ma tu'adun. Inilah yang mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janji Allah tidak pernah terlewatkan. Janji Allah tidak pernah dikhianati. Seluruh apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah tunaikan, dan ditunaikan tuntas. Allah tunaikan kepada hamba-hambanya. Satu yang tidak bisa Allah lakukan, Allah tidak pernah berkhianat kepada hambanya. Ini sunnah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengkhianati janji-janjinya. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunianya orang-orang saleh mendapatkan keberkahan, di akhiratnya ia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma tu'adun. Mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya bertemu dengan keluarga, sanak familinya. Bahkan ada satu keluarga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
Bahkan ada seorang anak bisa memanggil ayahnya, bisa memanggil ibunya, bisa memanggil teman-temannya karena syafaat yang diberikan oleh Allah lewat Rasulnya. Ada syafaat dari Qur'annya, ada syafaat dari puasa yang dia lakukannya. Ia bisa memanggil 70 kerabatnya, subhanallah, bertemu di sana. Ya, ada nikmat yang tidak bisa terhitung di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi siapa yang didapatkan, bagi siapa mereka yang mendapatkan hal tersebut, surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Kita akan bicara tentang 4 karakter penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadza ma tu'adun likulli awwab. Awwab itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ridha bima qasamullahu lahu. Menerima apa yang Allah berikan kepada hambanya. Subhanallah. Ya, nerimu. Ketika di dunia mendapatkan nikmat banyak, ia bisa menerimanya. Ketika di dunia ia mendapatkan nikmat yang kurang, bisakah ia menerimanya? Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami uji engkau dengan baik dan buruknya, dengan kaya dan miskinnya, dengan sehat dan sakitnya, dengan susah dan senangnya, dengan senyum dan manyunnya, dengan bahagia dan deritanya. Maka jangan berpikir bahwa ujian itu hanya skala yang berat-berat saja, bukan. Kenikmatan itu pun ujian, sehat itu adalah ujian. Begitu. Subhanallah. Likuli awab. Maka ketika kita nerima saat mendapatkan kesulitan, seperti halnya kita nerima ketika mendapatkan kemudahan, subhanallah. Satu bentuk sifat yang Allah cintai, awab. Ketika ada masalah, yang ia cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mendapatkan derita, yang ia kejar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia terpuruk kepada dosa, ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwab. Subhanallah. Jujur jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nih kalau mencari Allah tuh kalau sudah mentok urusan dunia, ikhtiar dunia, mentok baru cari Allah. Betul ya, gitu ya. Sedang nikmat-nikmatnya menikmati dunia, masya Allah, dengan uang berhutang, hutangnya jatuh tempo, dikejar debt collector, masya Allah, minjem sana sini tidak ada hasilnya, minjem sana sini tidak ada jawabannya, stres hidupnya, baru ia sujud di tengah malam gelap gulita, baru ia cari Allah Subhanahu wa taala. Jujur tidak salah, hal tersebut nggak salah, cuman mohon maaf, ketika mentok itulah ia cari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, nah itulah, apakah ini bagian daripada sifat manusia? Sifat manusia yang maaf, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat manusia yang meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan diakhirkan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang memiliki sifat ahli surga adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ia beramal, ia luruskan hatinya. Apakah Allah Subhanahu wa taala ridha? Ketika ia berbisnis, berdagang, apakah dagangannya ini betul-betul Allah ridha? Apakah pekerjaan ini Allah ridha? Mengembalikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul mengatakan ad-dunya mal'unun mal'unun mal'unun. Dunia itu terlaknat. Iya. Kecuali yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ini terlaknat. Pakaiannya terlaknat kalau untuk sebuah kesombongan. Kursi ini terlaknat. Iya. Kalau untuk sebuah kesombongan, kebanggaan. Tapi kursi ini ketika kita menerima tamu. Ya, pakaian ini ketika kita pakai untuk menutupi aurat. Tidak ada kesombongan. Kita pakai untuk taklim. Kita pakai untuk bekerja. Maka di sanalah nilai-nilai akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan segala sesuatu dan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah.
Terlebih ketika kita merasakan ada satu kesalahan yang besar, kecil dan besar, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwab. Yang kedua, karakter penghuni surga Allah Subhanahu wa taala adalah hafiz. Hafiz itu adalah yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dua hak Allah. An ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Totalitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh real yang kita lihat dalam Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakat. Allah perintahkan kepada hambanya, dirikan salat, tunaikan zakat. Dirikan salat, dirikan salat. Allahu akbar. Nah, pertanyaannya, kapan kita salat? Kita salat, mohon maaf, ya, ketika kita kepentok dengan hutang. Terlebih salat tahajud. Kapan kita salat duha? Ketika kita seret rezekinya. Hanya untuk mengejar hal-hal tersebut saja kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga Allah, menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah kita jaga dengan baik. Dirikan salat, tunaikan zakat. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Salat membentuk kesalahan pribadi, zakat membentuk kesalehan sosial. Orang yang salatnya baik, khusyuk, namun tidak berzakat, maka salatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Atau sebaliknya, mereka yang berzakat namun tidak salat, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi poin yang kedua adalah awwabin hafiz menjaga hak Allah SWT. Menjaga hak Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, akidah yang lurus, tidak mendatangi dukun, tidak percaya dengan paranormal. Ya. Ya, terlebih ketika kita memiliki sebuah masalah, mohon maaf, anak belum mendapatkan hasil yang baik, ya, jodohnya, apa yang dilakukan karena sudah 3 kali 5 kali gagal dalam menikah, maka dia datangilah tanda kutip paranormal. Iya. Untuk apa? Katanya nyariat. Bahasanya hampir sama dengan bahasa Islam, syariat, nyariat. Tapi yang didatangi siapa? Yang didatangi dukun. Apa yang didapatkan? Pemilik yang menerima sesuatu yang di luar daripada syariat Islam. Apa itu? Jimat, isim, rajah, dan sebagainya. Hal ini nih, ya, hamba yang tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan musibah dan ujian, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bagian cara Allah mencintai hambanya. Gugurlah dosa-dosa. Ketika sebuah cita-cita dan harapan tidak tercapai, di sana ada pahala kesabaran. Ya. Awabin hafiz. Awab kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hafiz menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Rasul menasihati seorang anak kecil, ya, Abdullah bin Abbas, dan beliau mengatakan ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kalau engkau menjaga Allah, maka Allah ada di hadapan. Artinya apa? Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, Allah akan segera datang menolong kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Yahfazka, Allah menjaga kita. Dan yang ketiga, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter penghuni surga itu adalah man khasyar rahmana bil ghaib. Mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya kepada seorang sahabat, "Wahai Umar, apa itu takwa?" Umar tidak serta-merta mengatakan takwa itu adalah ini, itu, tidak. Tapi Umar bin Khattab berbalik bertanya, "Bagaimana kalau engkau berjalan di jalanan yang penuh dengan duri?" Sahabat itu menjawabnya, "Ana atahadzar fil masyi ya Umar." Saya pasti melangkah dengan penuh kehati-hatian. Umar dengan tegas mengatakan, zakah wa taqwa, itulah ketakwaan. Takwa itu adalah kehati-hatian. Maka karakter penghuni surga itu adalah rasa takut kepada Allah yang
hasilnya adalah kehati-hatian dalam hidup. Hati-hati dalam berumah tangga, hati-hati mendidik anak-anak, hati-hati bertetangga, hati-hati mencari nafkah, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam melangkah. Kehati-hatian inilah adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rasa takut bagaimana penutup kehidupan kita ini. Apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah? Ini. Dan yang keempat, yang terakhir ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Yang keempat adalah wa jaa biqalbin munib, yang hatinya bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter penghuni surga adalah mereka yang hati bersih, tidak ada rasa dendam, tidak ada kebencian, rasa iri. Subhanallah. Sampai-sampai Nabi ketika duduk dengan para sahabat, ada Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, tiba-tiba Nabi mengatakan nanti ada seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid, dia menenteng terompahnya, sendalnya. Apa yang diucapkan Nabi betul-betul terjadi. Ada orang datang kucluk gitu tuh, menenteng sendal. Abdullah bin Umar langsung melihat, Masya Allah. Lalu Abdullah bin Umar pamit, minta izin kepada beliau, orang yang disebutkan Nabi yang menenteng sendal tersebut, izin menginap di rumahnya. Selama menginap di rumahnya, dan ia pamit setelah selesai menginap, ia pamit kepada sahabat Nabi tersebut untuk pulang ke rumahnya. Dan Abdullah bin Umar mengatakan, selama saya menginap tidak ada yang istimewa yang kau lakukan sehingga Nabi mengatakan sesuatu yang dahsyat tentang dirimu. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Innaka min ahlil jannah. Engkau itu adalah penuh ahli surga. Menetes air matanya, luar biasa. Subhanallah. Amal apa yang kau lakukan wahai saudaraku? Sahabat ini mengatakan, tidak ada amalan yang dahsyat yang aku miliki, kecuali sebelum tidur aku melepaskan sifat-sifat di hati ini tentang keburukan kepada siapapun orangnya. Dendam, dengki, kesal, Masya Allah. Apapun bentuk sifat-sifat buruk dalam hati dilepaskan semuanya. Tidak ada rasa dendam kepada orang lain. Subhanallah. Qalbun munib. Ya, kalbun yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon ampun, dan ia bersihkan hatinya agar dia bisa pulang kepada Allah dalam hati bersih. Kalau 4 karakter ini kita miliki, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jaa biqalbin munib, apa kata Allah, udkhuluha bisalamin zalika yaumul khulud. Masuklah engkau ke dalam surga. Hari itu adalah hari yang abadi. Lahum ma yasha'una fiha, engkau mendapatkan apa-apa yang Allah sajikan di dalam surga dari buah-buahan, ya. Nikmat terhidang semuanya. Apa kata Allah terakhir? Ya, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan kami tambahkan untukmu. Ahli surga berkumpul di dalam surga. Datanglah suara, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Surat Al-A'raf. Apakah engkau mendapatkan apa-apa yang telah aku janjikan dulu di dunia? Mereka kompak mengatakan, qalu wajadna, kami mendapatkan apa yang telah engkau janjikan di dunia, ya Allah. Bahwa orang-orang soleh akan dipertemukan dengan keluarganya yang seiman. Masya Allah. Dipertemukan, kami sudah ketemu dengan ayah ibu kami, ketemu dengan anak-anak kami, ya Allah. Apa kata Allah? Waladaina mazid. Maukah aku tambahkan? Ya Allah, apalagi tambahannya, ya Allah? Ini saja sudah enak, sudah nikmat, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi? Ya, haramtu hijabi baini wa bainakum. Aku haramkan hijab antara kalian dengan aku. Dibukalah pembatas, sitar pembatas. Ya, antara khaliq dengan makhluk. Ahli surga menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila wajhiha nadhirah. Wajah mereka berlinang air mata. Masya Allah, penuh dengan bahagia, ya Allah, menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pernah berkumpul dengan para sahabat saat bulan purnama. Kata Nabi, engkau dan sekalian semuanya akan menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya engkau menatap bulan purnama malam ini. Masya Allah. Ini ikhwatul iman. Puncak kenikmatan yang paling tinggi dalam surga adalah menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan surganya.
dan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala sesuatu nikmat yang paling tertinggi bagi seorang hamba. Ini kiranya ikhwatul iman yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini bisa mendekatkan kita semakin kuat ikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah iman kita lebih tulus, lebih ikhlas mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.